Baik, selamat siang Mas Dwi. Jadi kita berdua aja dulu nih sebelum yang lain ikut Iya, Bu. join. Nah, ini sesi Vicon kita kalau nggak salah yang ketiga ya, kita baru 3 kali Vicon. Nanti saya juga akan sedikit membahas jika ada kendala terkait tugas. Mas Dwi, untuk tugas ada pertanyaan nggak? Paham nggak maksudnya? Tugas yang saya Tugas, berikan. Sudah dibuka belum? belum saya buka, Ibu. Baik, kalau begitu nanti Kalau, kita, ya, nanti kita bahas ya. baik, Baik. Ibu. Baik, terkait perencanaan proyek. Nah, ini untuk PPT-nya kan banyak tuh ya. Kita akan bahas sesi 5, 6, sama 7 kalau nggak salah ya ada. Kalau 6 sama 7 itu kan gabungan ya, lanjutan. Nah, ini saya saya potong-potong agar kita tahu apa yang akan kita pelajari gitu ya. Saya ringkas sehingga rekan-rekan nggak bingung gitu ya. Nah, penjelasan panjangnya ada, rekan-rekan bisa baca di PPT yang sudah saya share. Jadi pertama ini kita bahas terkait perencanaan proyek dulu, di mana perencanaan proyek adalah proses mendefinisikan tujuan proyek, kemudian membuat strategi untuk bagaimana mencapai tujuan proyek tadi, kemudian menentukan tindakan yang diperlukan untuk memastikan bahwa proyek ini berjalan dengan baik gitu ya, atau sesuai dengan rencana. Jadi perencanaan yang baik memastikan bahwa proyek ini dapat diselesaikan tentunya tepat waktu, kemudian dalam melakukan perencanaan pasti ada anggaran yang dibuat, kemudian tentunya harus sesuai dengan anggaran yang sudah dibuat dan dengan apakah tercapainya kualitas yang diharapkan. Dimana kalau kita lihat keberhasilan suatu proyek itu ditentukan oleh ketepatan tentunya memilih bentuk organisasi, kemudian memilih pimpinan yang cakap ya, kemudian membentuk tim proyek yang memang pastinya harus terintegrasi dan terorganisasi dengan baik. Nah, kemudian tahap-tahap dalam perencanaan proyek di sini kalau kita ringkas artinya pertama harus dimulai dari inisiasi proyek yang mana mendefinisikan tujuan proyek, kemudian menentukan pemangku kepentingan, kemudian menyusun langkah-langkah proyeknya ya. Kemudian menetapkan perencanaan lingkup atau skupnya bagaimana, mulai dari mengidentifikasi kebutuhan proyek itu sendiri, kemudian membuat terkait penyusunan work breakdown struktur. Nah, ini juga ada di di PPT ya, sudah ada di situ. Kemudian merencanakan waktu yang diperlukan untuk proyek tersebut. Artinya kita perlu mengidentifikasi aktivitas proyek, kemudian mengurutkan aktivitas dan memperkirakan durasi aktivitas. Nah, ini akan kita lanjutkan setelah merencanakan, kita tahu apa saja kegiatannya, kemudian urutan kegiatan dari mulai tahap awal sampai akhir, serta ada durasi waktunya, itu akan dilanjutkan menjadi sebuah penjadwalan. Kemudian apalagi, yaitu merencanakan biaya. Tentunya harus ada perencanaan biaya yang isinya di situ kita mengestimasi biaya dari proyek tersebut dan menyusun anggaran proyeknya. Setelah kita melakukan perencanaan biaya, tentu lanjut ke kita pasti sebuah proyek perlu adanya perencanaan sumber daya. Artinya mengidentifikasi kebutuhan sumber daya manusia, material, dan peralatan, kemudian menyusun rencana pengelolaan sumber daya. Nanti tentunya akan lebih banyak lagi terkait nanti masuk di situ ada resiko, kita perlu melakukan perencanaan resiko. Apakah kita mengidentifikasi adanya risiko potensial, kemudian dampak dari risiko, dan bagaimana melakukan mitigasi risiko. Itu terkait tahap-tahap perencanaan proyek. Nah, di sini kita bisa lihat
Jadi ada namanya rencana induk proyek. Di sini adalah proses penyiapan ya. Rencana induk proyek yang dimana dilakukan sejak awal bahkan sebelum proyek itu didelegasikan kepada tim-timnya. Kemudian, nah kita perlu mengenal. Tadi sudah dibahas sedikit bagaimana membuat proyek, perencanaan proyek ya. Nah, di sini ada metode atau alat perencanaan mulai dari work breakdown struktur atau WBS yang mana di sini adalah kegiatan menguraikan pekerjaan proyek menjadi pekerjaan-pekerjaan kecil yang secara operasional mudah dilaksanakan serta mudah diestimasi biaya dan waktu pelaksanaannya. Kemudian kita juga bisa menggunakan pakai matriks tanggung jawab digunakan untuk menentukan organisasi proyek, orang-orang kunci dan tanggung jawabnya. Jadi untuk matriks tanggung jawab ini memperlihatkan hubungan antara kegiatan atau aktivitas dengan siapa yang bertanggung jawab dan seberapa besar tanggung jawabnya. Kemudian ada Gantt chart dan jaringan kerja atau network. Nah, ini yang paling sering kalau untuk nanti penjadwalan itu menggunakan jaringan kerja atau network. Nanti kita akan bahas setelah ini. Ini adalah metode atau alat dari melakukan perencanaan proyek. Nah, setelah itu, anggaplah kita sudah melakukan perencanaan proyek. Maka apa selanjutnya yang akan kita lakukan? Kita akan melakukan penjadwalan proyek. Jadi ini adalah sesi ke-6. Nah, tadi kan perencanaannya bisa menggunakan Gantt chart ya, yang sebelumnya dibuat dengan WBS gitu ya. Jadi penjadwalan proyek ini apa sih? Adalah proses menetapkan jadwal untuk setiap aktivitas dalam proyek, kemudian menentukan kapan dan dalam urutan apa aktivitas tersebut akan dilakukan. Nah, tujuannya adalah memastikan bahwa proyek ini selesai tentunya tepat waktu. Nah, langkah-langkah penjadwalan tentunya sama seperti tadi perencanaan proyek, penjadwalan pun ada langkah-langkahnya. Dimulai dari identifikasi aktivitas, artinya kegiatan apa saja yang perlu dilakukan dari awal sampai akhir ya. Jadi menentukan semua tugas, kemudian aktivitas yang perlu dilakukan untuk menyelesaikan proyek. Kemudian kegiatan tersebut harus ada urutannya, nggak boleh ngacak ya, misalkan ada A, B, C gitu. Tentunya kita tahu kegiatan mana yang harus diselesaikan duluan gitu ya, baru nanti pekerjaannya pekerjaan apa yang mengikuti. Jadi ada urutan aktivitas, menentukan hubungan antar tugas ya. Kemudian ada estimasi atau durasi waktunya, memperkirakan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan setiap aktivitas. Nah, menyusun jadwal ini juga bisa digunakan dengan alat seperti Gantt chart ya. Nah, ini Gantt chart mungkin Mas Dwi juga udah tahu ya bentuk Gantt chart. Ini di sini saya tampilkan bagaimana bentuk dari Gantt chart yang mana ada kegiatan dan durasi waktunya. Kemudian kita juga bisa melakukan dengan jaringan kerja atau network ya. Jadi katakan Gantt chart itu kan masih ada kekurangan. Nah, ini bisa dibuat lagi dengan salah satu alat, yaitu dengan jaringan kerja atau network. Nah, sebelum kita membuat penjadwalan dengan jaringan kerja atau network, ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan jaringan kerja gitu ya. Pertama, ada macam-macam aktivitas yang ada, ketergantungan antara aktivitas mana yang lebih dahulu diselesaikan, mana yang menyusul, kemudian urutan logis dari masing-masing aktivitas dan waktu penyelesaian tiap aktivitas. Nah, kalau kita membuat penjadwalan menggunakan jaringan kerja, tentu nanti akan kita kenal yang namanya critical path method, artinya metode untuk menentukan jalur kritis dalam proyek, yaitu nanti kita melihat ada urutan aktivitas yang tidak boleh tertunda atau yang masuk ke dalam jalur kritis. Kemudian nanti kita juga mengenal namanya PERT atau Program Evaluation and Review Technique. Artinya teknik penjadwalan yang menggunakan probabilitas untuk mengestimasi durasi proyek. Nah, dalam membuat
diagram network ya, jaringan network ini kita mengenal ada 2 model. Yang pertama adalah AON dan AOA. Nah, kalau AON artinya di sini jaringan atau kegiatan yang fokusnya pada titik ya, activity on node gitu ya, namanya AON. Sedangkan kegiatan yang fokusnya pada panah disebut AOA. Nah, ini ada bentuk gambarnya. Nah, dia fokusnya pada titik, artinya kegiatannya ini ditulis di titik ini ya, simbol A, B, C. Nah, ini kalau diartikan artinya kegiatan A ini merupakan kegiatan awal yang harus diselesaikan terlebih dahulu, baru kegiatan B ini baru boleh dimulai. Kemudian, jika kegiatan B sudah selesai, maka kegiatan C baru boleh dimulai ya. Jadi A datang sebelum B, yang datang sebelum C. Jadi A selesaikan dulu baru B, kemudian B selesaikan dulu baru C. Nah, ini juga sama. Cuman kalau dibuat dalam bentuk AOA, maka kegiatannya akan berfokus pada tanda panah ini. A, B, C. Nah, dikatakan lebih sering digunakan adalah ON karena dia merupakan kegiatan yang memang lebih menunjukkan ya, lebih gampang untuk nanti digunakan pada saat menilai jalur kritis karena dia lebih efisien. Nah, kemudian selain ini ada model dengan bentuk B. Nah, ini adalah apa namanya, menggunakan AON. Artinya jika bentuknya seperti ini adalah kegiatan A dan B ini merupakan kegiatan pendahulu, artinya A ini dikerjakan boleh bersamaan dengan kegiatan B. Jadi mereka ini boleh dikerjakan bersamaan ya. Jadi A kerjakan, B boleh dikerjakan juga pada saat A-nya ini dikerjakan karena mereka sama-sama kegiatan pendahulu. Nah, sedangkan C ini tidak boleh dikerjakan jika A dan B ini belum selesai. Nah, ini AON. Nah, bentuk AOA-nya adalah seperti ini. Nah, biasanya kalau menggunakan AOA maka akan namanya menambahkan kegiatan dummy, tapi dia tidak dihitung. Nah, seperti ini. Jadi ada bantuan ya dari A, B harusnya kan langsung ke C. Nah, ini ada bantuan lagi dalam bentuk bulat di sini ya, baru nanti ke C. Nah, kemudian kalau bentuknya seperti ini artinya A ini pendahulu ya, berarti B dan C ini harus baru bisa dikerjakan jika si A ini sudah selesai. Gitu ya. Nah, ini ada penjelasan terkait kalau garis ini adalah anak panah. Nanti jika menghitung, artinya nanti kita akan menggunakan simpul. Nah, anak panah ini merupakan aktivitas atau yang disebut di kalau di AOA itu biasanya di kegiatannya ya. Nah, kalau di AON ini dia menggunakan simpul. Nah, ini namanya kejadian. Nah, di sini ada penjelasan terkait kegiatan semu atau dummy activity ya. Nah, di AON ini bisa juga ada, tapi paling sering muncul di AOA. Tapi biasanya untuk membuat jaringan, biasanya kita menggunakan AON. Nah, apa sih kegiatan semu atau dummy activity ini? Adalah berfungsi sebagai penghubung, tapi dia tidak membutuhkan sumber daya maupun waktu penyelesaian. Dia hanya menghubungkan saja ya. Jadi dari misalkan di sini dilihat tanda panah ya. Apa sih namanya? Ini titik-titik ini kemudian baru panah gitu ya. Jadi aktivitas semu diperlukan karena tidak boleh ada dua aktivitas mulai dari simpul yang sama dan berakhir pada simpul lain yang sama juga. Nah, aktivitas semu juga digambarkan sebagai anak panah putus-putus. Nah, biasanya ini digunakan di AON. Walaupun misalkan ada beberapa orang yang menggambarkan juga di AON. Jadi biasanya di AOA, tapi ada juga yang digambarkan di AON. Nah, sekarang kita masuk ke dalam critical path method. Jadi kalau kita menggunakan jaringan, artinya kita akan melakukan penjadwalan
terhadap kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan di dalam penyelesaian proyek. Tentunya melihat mana sih kegiatan, jadi kita akan menganalisis kegiatan apa saja yang tidak mempunyai waktu tunda, artinya dia masuk ke dalam kegiatan atau jalur kritis. Nah, sebelum kita masuk ke dalam perhitungannya, kita perlu mengenal ya, yang namanya di sini lambang-lambang dalam simpul yang mengakhiri aktivitas, maka istilah IS menjadi IF atau saat selesai paling awal dan LS menjadi LF atau saat selesai paling akhir. Jadi ini adalah contoh dari kegiatan. Nah, A ini adalah nama kegiatan, 2 ini adalah durasinya. Ketika kita akan menghitung jalur kritis menggunakan critical path method, artinya nanti kita akan menggunakan, ini kenapa pennya nggak bisa ya? Artinya kita akan menghitung pertama forward dulu, baru nanti backward. Jadi kalau forward akan artinya maju ya. Ini mohon maaf ya, ini nggak bisa ya pennya. Jadi kita akan menghitung dulu forward. Kalau forward artinya kita hitung IS-nya. Jadi kalau misalkan A ini kegiatan pendahulu, artinya IS-nya di sini masih 0. Jadi 0 ditambah 2, hasilnya menjadi IF. Jadi 0 tambah 2 jadi 2. IF-nya adalah 2. Itu forward. Jadi IS tambah 2, nanti hasilnya menjadi IF adalah perhitungan forward, artinya maju. Nah, kalau misalkan selesai ya, selesai, anggaplah misalkan sampai D gitu ya, ini adalah kegiatan D, nanti kita hitungnya mundur gitu. Jadi berapa IF di sini, hasilnya akan misalkan sama ya, IF sama LF-nya ini. Atau berbeda-beda, nah ini tinggal kita lihat dari LF-nya. Misalkan di sini 2. 2 ditambah 2 hasilnya adalah LS. Nah itu backward. Jadi kalau forward IS ditambah 2 hasilnya jadi IF. Nah LF ditambah 2 hasilnya jadi LS, itu adalah backward. Nah di sini adalah contoh penggunaan diagram jaringan kerja yang mana dimiliki oleh perusahaan Indah Cahya yang ingin meluncurkan produk baru di pasaran. Nah, Indah Cahya adalah di sini mengepak dan menjual pada distributor di berbagai wilayah. Riset pasar telah menghasilkan volume yang diharapkan dan tenaga sales yang dibutuhkan. Perusahaan ini ingin penempatan produk secepatnya dilakukan di pasar. Nah, langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah pertama mungkin penetapan tujuan, kemudian jadi dalam penetapan tujuan menentukan agar peluncuran produk dilakukan secepatnya. Manajer proyek memutuskan mengakhiri proyek pada akhir bulan Oktober tahun 2023. Nah, proyek ini dimulai pada bulan April ya, selesai di bulan Oktober. Artinya di sini ada beberapa yang perlu dia lakukan dalam mendukung target peluncuran produk tersebut. Nah, kegiatannya secara garis besar digambarkan ke dalam penjadwalan seperti ini. Jadi ada kegiatan A sampai M. Artinya kegiatan A ini dari mulai merancang pack-nya ya, kemudian sampai mengirim barang. Nah, untuk kegiatan dari A sampai C ini tidak memiliki kegiatan pendahulu. Artinya jika digambarkan A, B, C, kalau digambarkan kita gunakan diagram AON. A, B, C ini akan terpisah masing-masing. Jadi A di sini, B di sini, C di sini seperti itu. Kemudian ada waktunya masing-masing. A2, B13, C16. Nah, kemudian untuk D, ternyata D ini memiliki pendahulu. Kegiatan pendahulunya adalah A. Kemudian seterusnya kegiatan-kegiatan lain juga memiliki pendahulu. Bahkan ada 2 pendahulunya ya. Nah, kalau digambarkan akan seperti ini. Nah, untuk penggambaran menggunakan diagram ini bisa menggunakan
aplikasi ya. Nah, ini saya gunakan POMQM for Windows atau bisa juga gunakan Microsoft Project. Nah, itu dua aplikasi yang mudah ya untuk kita gunakan, atau kita implementasikan untuk membuat jaringan ya. Jadi seperti tadi di soal A, B, C ini merupakan kegiatan yang tidak memiliki pendahulu. Artinya di sini A, kemudian B, C. Kemudian D, kalau kita lihat pendahulunya adalah A. Ini E, coba aja dibesarkan sedikit. Nah, D, kemudian E. E ini memiliki pendahulu C ya. Dia C, kemudian F ini memiliki pendahulu juga C. Kemudian habis C, D, E, F, G. Nah, G ini pendahulunya adalah F. Kemudian F, G, H. H adalah C. I pendahulunya adalah H. Kemudian H, I, J. J juga pendahulunya adalah I. Kemudian H, I, J, K. Nah, K ini memiliki dua pendahulu yaitu D dan B. L juga memiliki dua pendahulu E dan G, serta M juga memiliki pendahulu K dan I. Nah, ini dihitung. Jadi kalau ini kan menggunakan apa namanya POMQM for Windows ya. Nah, ini sering sekali digunakan untuk dia juga bisa menggunakan apa ya, perhitungan-perhitungan statistik pun dia bisa. Kemudian terkait operasional dia paling banyak ya fungsinya ya. Jadi untuk manajemen persediaan, kemudian terkait penjadwalan proyek, ini kemudian apa namanya, agregat ya, penganggaran secara keseluruhan dia juga bisa. Nah, ini kalau kita masukkan ke dalam POMQM for Windows khususnya untuk melakukan penjadwalan, nanti hasilnya kita akan lihat gitu ya. Nah, di sini ada garis-garis merah. Nah, ini artinya garis-garis merah ini adalah kegiatan-kegiatan yang tidak boleh ditunda. Ketika kita melakukan analisis menggunakan CPM, nah ini muncul di sini. Jadi sudah terdapat kegiatan apa saja yang tidak boleh ditunda, yaitu kegiatan yang berada di jalur kritis. Jalur kritisnya adalah di sini kita bisa lihat C, F, G, dan I. Nah, nanti kalau kita mau lihat hasil proses perhitungannya bagaimana, nah ini apa namanya, jika kita menggunakan Microsoft Project ya. Nah, kalau kita mau hitung manual, kita buat manual, artinya kita kan menghitung slack ya. Jadi ada namanya menghitung waktu slack. Jadi waktu slack atau slack time adalah waktu bebas dari sebuah kegiatan. Slack adalah waktu yang dimiliki oleh sebuah kegiatan untuk bisa diundur tanpa menyebabkan keterlambatan proyek keseluruhan secara matematis. Slack artinya LS dikurang IS atau slack sama dengan LF dikurang IF. Jadi kalau kita lihat ini, kegiatan yang berada di jalur kritis ini adalah kegiatan yang memiliki slack itu 0. Bagaimana menghitung slack LS dikurang? Nah, ini kita bisa lihat, kita bandingkan IS dikurang LS atau IF-nya dikurang LF. Hasilnya harus sama-sama 0. Maka kalau kita lihat nanti hasilnya adalah seperti ini. Kita perlu tahu kegiatan dengan slack 0 ini disebut sebagai kegiatan kritis atau critical activities dan berada pada jalur kritis. Nah, jalur kritis atau critical path adalah jalur tidak terputus melalui jaringan proyek. Maka dia memiliki asumsi, artinya dia harus mulai pada kegiatan pertama proyek, kemudian berhenti pada kegiatan terakhir proyek, dan terdiri dari hanya kegiatan kritis, yaitu kegiatan yang tidak mempunyai waktu slack. Jadi kalau kita lihat mulai dari kegiatan pertama proyek enggak, nah ini
Nah, ini kan A, B, C adalah kegiatan pertama proyek ya, artinya dia tidak memiliki pendahulu. Nah, ini kan dimulai dari C, artinya dia termasuk ke dalam kegiatan dalam jalur kritis. Berhenti pada kegiatan terakhir proyek, artinya harus berhenti pada M. Nah, ini M ya. Kemudian terdiri dari hanya kegiatan kritis, yaitu kegiatan yang tidak mempunyai waktu selesai. Kita balik lagi. Berarti C, F, G, I, M ya. Apa LM nih? LM ya. Nah, ini harus memiliki kegiatan yang tidak memiliki, yang terdiri hanya kegiatan kritis atau tidak memiliki waktu slack, artinya dia 0 ya. Nah, kita lihat C, F, G, L, M. C, F, G, L, M. Nah, ini semuanya memiliki slack sama dengan 0. Kalau kita lihat kan IF dikurangi LF-nya 0. IS dikurangi LS-nya 0. Kan 0. Ini juga sama. Ini juga sama. Maka jalur kritis dari proyek ini adalah kegiatan CFGLF. Mulai dari kegiatan pertama proyek yaitu C, berhenti pada kegiatan terakhir proyek adalah M, dan terdiri dari hanya kegiatan kritis, yaitu kegiatan yang tidak mempunyai waktu slack atau slacknya sama dengan 0. Nah, ini adalah cara melakukan penjadwalan proyek dan menganalisis jalur kritisnya menggunakan metode CPM. Nah, setelah CPM maka kita akan mengenal yang namanya PERT. Jadi bila CPM memperkirakan waktu komponen kegiatan proyek dengan pendekatan deterministik, satu angka yang mencerminkan adanya kepastian, maka PERT direkayasa untuk menghadapi situasi dengan kadar ketidakpastian, artinya dalam kondisi uncertainty. Nah, situasi ini muncul misalkan dijumpai pada proyek penelitian dan pengembangan sampai menjadi proyek yang sama sekali baru. Nah, ciri utama PERT adalah kita harus melakukan 3 estimasi waktu, artinya waktu pesimis, kemudian waktu paling mungkin atau normal, dan waktu optimis. Nah, pesimis misalkan waktunya adalah 2 gitu ya. Waktu normal biasanya mungkin kegiatan itu biasanya dapat diselesaikan dalam waktu misalkan 2 minggu. Nah, pesimisnya kemungkinan jika terjadi keterlambatan mungkin dapat diselesaikan 2 gitu, dalam waktu 3 ya, kalau ini 2 artinya di sini harus lebih lama pesimis, 3 minggu gitu. Kemudian waktu optimisnya artinya lebih cepat dari waktu normal, bisa mungkin selesai dalam waktu 1 minggu. Nah, ini adalah perkiraan waktu terdiri dari waktu pesimis, waktu paling mungkin atau waktu normal, dan waktu optimis. Nah, kegiatan waktu perkiraan itu selanjutnya digunakan untuk menghitung waktu yang diharapkan. Akhirnya nanti kita akan melihat berapa sih waktu yang diharapkan untuk proyek tersebut. Nah, ini pengertiannya untuk waktu optimis adalah waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu aktivitas dengan asumsi jika pelaksanaan aktivitas berjalan dengan sangat baik. Kemudian waktu tercepat yang mungkin dapat dicapai untuk menyelesaikan suatu aktivitas. Nah, waktu pesimis artinya waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu aktivitas dengan asumsi jika pelaksanaan aktivitasnya berjalan dengan sangat buruk. Nah, waktu terlambat yang mungkin terjadi dalam penyelesaian suatu aktivitas. Nah, kalau normal adalah waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu aktivitas dengan asumsi jika pelaksanaan aktivitasnya berjalan dengan normal. Maka di sini, jadi kalau di sini ketiga waktu estimasi tersebut berhubungan dengan bentuk distribusi beta dengan parameter A dan B pada titik akhir, dan M sebagai modus data yang paling sering terjadi adalah, jadi kalau optimis artinya di sini kita lihat ya, ada waktu normalnya. Jadi kalau kita hitung di sini
Ini kan udah hasilnya waktu yang dibutuhkan pertama nih dicari TA-nya ya, waktu rata-ratanya. Nah, sebelum kita menghitung TA, di sini kita perlu melakukan estimasi perkiraan waktu. Ini waktu normal, biasanya pekerjaan tersebut diselesaikan dalam waktu 5 hari ya. Nah, ini ya hari ya, 5 hari. Optimisnya dapat selesai dalam waktu 3 hari dan pesimisnya dalam waktu 13 hari. Nah, kalau kita masukkan ke dalam rumus untuk mencari TA serta kita melakukan nanti kita akan melakukan apa namanya? Penyimpangan ya, menghitung variasi atau penyimpangan hari tersebut ya. Nah, kita hitung dulu TA-nya menggunakan rumus A ditambah 4 dikalikan M ditambah B dibagi 6. Nah, ini kalau kita hitung, nanti kita muncul nih, apa namanya, eee, waktu yang diharapkan adalah 6. Nah, kira-kira kalau diselesaikan dalam waktu 6 hari tersebut, kalau kita hitung, apa namanya, deviasi standar deviasi atau analisis variansi untuk penyimpangannya, maka kita gunakan rumus ini. B dikurang A dibagi 6, kemudian dipangkatkan 2. Maka variansinya adalah sekitar 2,78. Jadi untuk mencapai waktu TA ini, maka kira-kira 2,78. Nah, setelah itu kalau kita masuk ke dalam contoh ya, coba kita lihat. Jadi langkah pertama menentukan nilai optimis, normal, dan pesimis. Baru kita kalau kita menggunakan PART ya, baru cari nilai TA sama berapa sih analisis penyimpangannya gitu ya untuk mencapai waktu yang diharapkan. Nah, ini contoh ada kegiatan A yang tidak memiliki pendahulu, B kegiatan pendahulunya adalah A, C, D, E, F, G ini semua memiliki pendahulu. Artinya kegiatan pendahulu atau kegiatan awalnya adalah A. Masing-masing sudah diestimasi waktunya. Nah, ini waktu normalnya sudah diketahui. 3, optimisnya 2, pesimisnya 4. Kemudian B di sini artinya dia hanya memiliki waktu normal 1 yang mana harus diselesaikan baik itu optimis dan pesimisnya dalam waktu 1 hari. Kemudian sampai G ini rekan-rekan bisa lihat. Nah, kalau kita hitung, pertama kita coba lakukan analisis menggunakan CPM dulu untuk menentukan mana kegiatan yang termasuk ke dalam jalur kritis ya. Kalau kita lihat waktu normalnya ini kan semua 20 berapa nih? 25 ya. Berapa sih? 4, 8, 4, 3, 7, 7 ini berapa tuh total? Lebih ya dari 25 minggu. Nanti artinya kita melihat waktu percepatan atau kegiatan-kegiatan di dalam jalur kritis itu bisa diselesaikan dalam waktu berapa lama gitu. Kalau ini misalkan dalam mingguan. Nah, ini kita gambarkan. Nah, ini saya gambar manual ya agar kelihatan. Ini masukkan untuk setiap kegiatan dan durasi waktunya. Tapi untuk perhitungannya saya menggunakan ini apa namanya? POMKM for Windows, jadi aplikasi untuk melihat. Karena kalau saya hitung satu-satu sini ribet juga ya. Jadi saya langsung hitung menggunakan POMKM for Windows. Jadi kalau mau menghitung artinya kita menggunakan forward dulu. Jadi kita hitung A ke B, A ke C, A ke D. Nanti dari B ke E, nanti C ke F. Kemudian D ke G. Nanti kalau misalkan di G ini ada masuk contoh mana ya yang kira-kira. Ya, G ini kan artinya kalau dari forward dia akan masuk nilai dari E, D sama F. Dilihat yang paling besar. Nanti baru G ini dimasukkan ke earliest startnya di sini yang paling besar.
Kemudian sebaliknya untuk apa namanya backwardnya, artinya kita nanti dilihat di sini untuk menghitung kembali adalah yang paling kecil, gitu ya. Nah, setelah dihitung, diketemukan jalur kritisnya adalah kegiatan A, C, F, dan G. Totalnya adalah 25 minggu. Nah, ini hasil perhitungan menggunakan softwarenya. A, C, F, dan G memiliki nilai slack sama dengan 0. Dan dimulai dari akwal kegiatan, diakhiri sampai G, yaitu akhir kegiatan. Nah, kalau kita masukkan ke dalam rumus untuk menghitung PART, apakah kegiatan tersebut dapat dilakukan dalam penyelesaiannya dalam waktu 25 minggu. Nah, kita bisa lihat dengan waktu rata-rata penyelesaian proyek 25 minggu, yaitu estimasi waktunya adalah 3 ditambah 8 ditambah 7 ditambah 7. Ini merupakan kegiatan yang berada di jalur kritis. Maka langkah selanjutnya adalah menghitung variansi waktu atau analisis varian terkait penyimpangan waktunya. Nah, kalau kita gunakan rumus yang tadi sudah kita tahu ya, sehingga nanti dari sini hasil variansi waktu penyelesaian proyeknya adalah 2,0067. Nah, sementara standar deviasi waktu penyelesaian proyeknya adalah sebesar, jadi kalau setelah menghitung variasi waktu, hitung lagi standar deviasinya, 1,42. Nah, langkah terakhir adalah menentukan berapa probabilitas apabila proyek yang direncanakan selesai dalam waktu 27 minggu. Jadi kalau proyek tersebut ingin diselesaikan dalam waktu 27 minggu dengan adanya jalur kritis yang tadi slack-nya adalah 0, jadi artinya kita akan melakukan percepatan selama 25 minggu. Ini bisa enggak gitu ya. Nah, artinya kita akan memasukkan probabilitasnya. Jadi probabilitas bisa bila diselesaikan dalam waktu 25 minggu, maka terlebih dahulu menghitung nilai Z-nya. Untuk T sama dengan 27 minggu, artinya di sini kita lihat. Z sama dengan 27,25. Jadi 27 dikurang 25 dibagi dengan standar deviasinya adalah 1,41. Artinya nanti kita perlu menggunakan tabel Z ya, tabel distribusi Z. Kita lihat angka 1,41 ini dalam range waktu berapa. Jadi pada tabel distribusi normal menunjukkan angka probabilitasnya 0,92. Artinya proyek dengan waktu 27 minggu, jika kita ingin selesaikan dalam waktu 25 minggu, probabilitas kemungkinannya adalah sebesar 92%. Ini kebalik ya, ini kan harusnya 25 minggu nih. Jadi kita lihat kalau diselesaikan dalam waktu 25 minggu, ini bukan 27, tapi 25 minggu adalah 92%. Jadi ketika kita melakukan penjadwalan proyek dan kita melihat adanya kemungkinan percepatan proyek, maka dapat kita hitung mulai menggunakan analisis CPM dan PART. Nah, dua analisis ini kemarin digunakan sama apa namanya mahasiswa ya, angkatan 1 kemarin yang lulus, dia menggunakan analisis ini. CPM dan PART dalam percepatan pembangunan proyek, kemarin proyek kantin kalau nggak salah. Nah, analisisnya yang dihasilkan adalah 99%. Jadi penyelesaian proyek dalam waktu 3 bulan, ya kalau nggak salah 3 bulan itu 12 minggu, bisa diselesaikan dalam waktu 11 minggu dengan probabilitas 99%. Oke, berarti selesai nih materi kita. Silakan rekan-rekan, ada pertanyaan? Jika tidak Bu, ada, ya silakan. Bu, saya sedikit nanya aja Bu, tentang yang gambar tadi yang ketergantungan antara kegiatan itu, yang nih, Ini. bukan sebelumnya tadi Bu.
Ini. Nah, ini Bu. Iya. Nah, Oke, saya ingin nanya ini, apakah kalau kita lihat secara gambar Bu ya, apakah bisa dikatakan bahwa kegiatan A, B, C ini berjalan dengan bersamaan nggak Bu? Artinya gini, apakah kegiatan A berjalan, B berjalan, C berjalan ini bersamaan waktunya. Kemudian juga gitu D kan, D, E, F, G ini tidak bisa nggak dikatakan kegiatan ini bersamaan gitu, terjadinya gitu. kalau digambarkan dengan mungkin kalau Gantt chart ya bisa kelihatan nih. Jadi kalau A ini memang bisa bersamaan, tapi kan durasinya berbeda-beda ya. Artinya startnya bisa sama. Nih, misalkan ini dia selesai dalam waktu 2 minggu. Artinya misalkan di bulan ini bulan apa? Mei, dia berjalan 2 minggu. Nah, yang B ini sedangkan durasi waktunya 13 minggu. Artinya dia bisa di jalan di bulan Mei bersamaan dengan A, tapi dia durasinya akan lebih lama penyelesaiannya, selama 13 minggu gitu atau 13 hari gitu ya. Tapi bersamaannya bisa. Tapi kalau D ini artinya D, E, F, kita lihat. Kalau E ini kan ada pendahulunya C, ya kan? Iya. C ini waktunya 6 hari. Artinya si E ini baru bisa jalan setelah C selesai dalam waktu 6 hari. Beda dengan D. D ini kan bisa jalan dalam waktu A jika sudah selesai dalam 2 hari, A selesai, D boleh jalan gitu. Tapi E belum boleh jalan di waktunya si D jalan ini karena dia harus C dulu selesai. Gitu, Mas Dwi. Oke, Bu. Saya kira tadi gambar sejajar nih bisa secara Enggak, ini apanya ini dari bukan, waktunya. sebetulnya bukan sejajar ya. Oh iya. Ini karena memang prosesnya agar muat gitu ya. Mungkin ini kan Oh, dari itu. Nah, kalau yang ini kan gini, pas saya buat nih. Kalau kita bebas sih buatnya mau bagaimana bentuknya gitu ya. Dilihat nih. Ini kan enggak. Jadi lihat oke dulu Bu, baik. durasinya. Oke, baik, Oke saya Bu. mau lanjut ini ya, jelasin tugas ya. Oke Bu, tugas saja dulu Bu lihat. Oke nih, kita buka dulu tugas. Tugasnya itu terkait dengan membuat proposal proyek deh. Sebentar saya buka dulu. Nah, ini. Sudah tampil ya. Nah, ini terkait tugas membuat proposal proyek. Nah, ini kan tugasnya kan rekan-rekan yang mengikuti ini kan mata kuliah pilihan, artinya kan cuma sedikit ya mahasiswanya ya untuk anggota di kelas kita. Jadi saya buat secara mandiri ya. Nah, tugasnya adalah membuat sebuah proposal proyek yang mana di sini rekan-rekan akan apa namanya? Harus merangkum detail proyek dan mengajukan ide Anda agar pemangku kepentingan tertarik untuk terlibat dalam inisiatif tersebut. Nah, proposal proyek sendiri adalah suatu rancangan kegiatan atau kerja proyek yang disusun secara sistematis dan terperinci sesuai standar oleh seseorang atau sekelompok perencana untuk diajukan kepada pihak pemegang proyek dalam mendapatkan persetujuan maupun bantuan dalam perencanaannya atau pengerjaannya. Nah, untuk melihat formatnya mungkin rekan-rekan bisa browsing ya di Google. Di situ kan banyak perusahaan-perusahaan yang mengajukan atau format-format dari proposal proyek. Intinya di sini rekan-rekan hanya mencakup ini nih, harus mencakup pertama jenis proposal proyek yang, jadi tentukan jenis proposal proyek yang akan Anda ajukan. Jenisnya apa nih? Kira-kira mau buat apa gitu ya. Misalkan dalam apa ya? Sekarang kan lagi itu ya, apa sih yang lagi viral atau lagi lagi tren sekarang kan aplikasi-aplikasi ya. Jadi misalkan proyek yang akan diajukan adalah pengembangan aplikasi mobile gitu ya untuk layanan kesehatan nih, Mas. Contohnya seperti itu.
Artinya dari aplikasi tersebut akan menyediakan berbagai layanan kesehatan seperti konsultasi online, kemudian jadwal janji temu dengan dokter kayak apa? Kayak Halodoc lah ya gitu ya. Rekam medis digital, kemudian bisa mengingatkan kita untuk minum obat, misalkan kayak gitu. Dari sini paham ya rekan-rekan ya? Kira-kira paham Maksudnya nggak? ini proyeknya yang mau kita rencanakan ini yang real apa yang fiktif saja kita buat, Bu ya? Fiktif boleh, nggak harus Boleh, real Bu ya. kok. Kemudian Oke. yang akan kita apa proyek kita yang akan kita kirimkan, kita buat nih daftar pemangku kepentingan dan target dari proyek tersebut siapa. Jadi kalau misalkan mau kita aplikasi itu kita tawarkan ke sebuah rumah sakit atau klinik, artinya pemangku kepentingannya siapa aja. Manajemen tentunya ya, manajemen rumah sakit atau klinik. Kemudian tim IT di situ di apa namanya di klinik atau rumah sakit tersebut. Kemudian bagaimana nanti perlu nggak terlibat departemen pemasaran? Kira-kira perlu nggak Mas Dwi? Dulu, Ibu. Perlu ya. Kemudian tim keuangan. Serta mungkin kita perlu melibatkan kan ini karena aplikasi yang akan digunakan pasien tentunya harus mengikuti pemerintah dan regulasi terkait kesehatan kan kayak gitu. Nah, berarti kalau targetnya siapa nih kalau kita mau bikin aplikasi mobile tentang layanan kesehatan? Berarti siapa? Rumah Pas, sakit ya, Bu? pasiennya dong. Kan target kita Di sini. pasiennya yang mau menggunakan aplikasi tersebut kan. Jadi pasien dan tentunya pengguna semua layanan kesehatan. Bisa juga dokternya juga pakai atau tenaga medisnya di situ. Ataupun misalkan sampai kan ada jadwal janji temu dokter tuh, artinya administrator atau administrasi di rumah sakit dan atau klinik yang menggunakan itu kan juga perlu. Targetnya kita itu. Kemudian buatlah artinya tujuannya kan apa? Mengembangkan aplikasi mobile yang memudahkan pasien dalam mengakses layanan kesehatan dan meningkatkan efisiensi manajemen rumah sakit dan klinik. Artinya kita tujuannya uh, untuk si pengguna ada gitu, untuk rumah sakitnya juga ada gitu ya. Jadi target audiens kita tercapai gitu. Buat si pasien, buat si rumah sakit. Kemudian apa lagi di situ? Kita buat apa lagi? Pokoknya ini rekan-rekan bisa cari ya terkait ini. Artinya rekan-rekan harus paham. Jadi dari tentukan tujuan dan sasaran, buat ringkasan eksekutif yang menarik dan jelas. Rincikan rencana proyek Anda secara terperinci. Pokoknya ketika kita melakukan atau membuat proposal proyek, kita harus memberikan kesan ke si pembaca proposal ini. Kan kita ajukan, kita mau punya produk, kita ajukan untuk dipakai di suatu perusahaan, itu tertarik gitu untuk memakai apa namanya produk kita seperti itu. Jadi arah dan tujuannya untuk seperti itu sehingga nanti ketika di si pembaca ini atau si target kita melihat gitu ya klinik atau rumah sakit yang mau pakai aplikasi kita tertarik artinya kan proposal kita goal gitu. Nah, seperti itulah tujuannya. Kira-kira bisa ya rekan-rekan ya, Mas Dwi? Bisa, Bu. Bisa ya. Ini ada Mbak Yuliana. Mbak Yuliana bisa ya? Oke, Mbak Yuliana lagi nggak bisa on mic, mungkin dia lagi kerja. Baik, kalau begitu selesai ya kita ya untuk manajemen proyek. Oke, bisa. Nah, ini nanti kita lanjut lagi. Harusnya udah lanjut ya sekarang ya. Apa manajemen operasi internasional ya rekan-rekan. Mas Dwi, Mbak Yuliana bisa lanjut nggak nih? Saya bisa, Ibu. Bisa ya. Baik, Bu, kita pindah kelas.
Oke ya, kita pindah kelas ya. Ya, Baik, saya tutup dulu. Ibu Terima guru. kasih. Sampai ketemu di kelas berikutnya. Assalamualaikum, selamat siang. siang Bu. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam. Bu.